ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Saya memiliki teman yang mau menikah dengan seorang akhwat yang juga sudah kenal sunnah. Hanya saja dahulu orang tuanya pernah melakukan perjanjian dengan jin. Dan sekarang jin tersebut sering mengganggu akhwat tadi dan menghalanginya untuk menikah. Jin itu meminta agar akhwat dan teman saya menyembelih ayam dan datang ke kuburan kalau mau, agar supaya tidak diganggu lagi. Kalau tidak, katanya akhwat tersebut akan jadi tumbal. Dan baru-baru ini keluarga akhwat sudah menyembelih ayam, tapi jin itu juga meminta agar akhwat dan teman saya ikut melakukannya. Nah, ini jin diikuti dari ucapannya. Ya. Jin itu kalau dia ada, dibacakan ayat kursi saja, kabur terbirit-birit. Nggak usah dipedulikan ucapannya, terlalu banyak. Ini saya sering katakan bahwa kalau ada orang yang diganggu oleh jin, dia banyak bicara dengan jin, konsultasi, nanti hasilnya seperti ini. Ya. Jin itu kalau di meruqyah seorang, ada yang diruqyah, jinnya bicara, biarkan saja dia bicara. Ngomel sana sini, biarkan saja. Bacakan terus Al-Quran. Mau dia menganggap dirinya mati, mampus, sebagainya, itu urusan dia. Jelasnya? Dia bicara, bacakan saja Al-Quran. Ya. Suruh dia taubat, masuk Islam, keluar. Sudah begitu saja, ringkas, bacakan. Jangan diajak diskusi, kamu siapa? Dari mana? Di mana kamu tinggal? Kenapa kamu mengganggu? Ya, kayak wartawan saya wawancara. Ini dari kesalahan-kesalahan ya dalam ruqyah. Saya pernah dengar, sudah lama ya saya dengar, sudah belasan tahun. Ada seorang ustadz, dia ngajar sunnah juga. Sering diskusi dengan akhwat, ada rekamannya. Bicara diskusi sama jin, ada rekamannya. Di sela-sela pembicaraan itu dia jatuh dalam kesyirikan, dia tidak sadar. Dia jatuh dalam kesyirikan, dia nggak sadar. Nah, itu diantara bentuk apa? Bahaya. Karena itu hati-hati ya. Jangan buka pintu kejelekan untuk diri sendiri. Kalau sudah belajar sunnah, orang belajar sunnah itu tidak perhatikan hal-hal yang seperti itu lagi. Ya, kalau ada gangguan dari jin, sabar saja. Ya ruqyah terus sampai selesai. Tawakal kepada Allah, insya Allah akan baik urusannya. Bagaimana pembahasan tentang sudut akidah, kepercayaan bahwa jin bisa mencuri uang di rumah? Ya tidak diragukan ya bahwa jin itu dia bisa berubah wujud, dia bisa mencuri, dia bisa memindahkan, bisa menipu orang dan seterusnya. Itu memang ada riwayat-riwayat syah di situ. Ya, syaitan pernah berwujud manusia pergi mencuri, ditangkap oleh Abu Hurairah 3 malam. Ya, itu kan bisa berubah namanya. Itu adalah hal yang diyakini. Tapi yang menjadi masalah ini terlalu banyak was-was. Ya, kalau hilang uangnya, ini pasti tuyul yang curi. Akhirnya hidupnya selalu diliputi tuyul. Nah, itu was-was namanya, jelas ya. Karena itu seorang tidak usah terlalu banyak memikirkan hal yang tidak dia saksikan, tidak dia lihat. Iya, dia lakukan hal yang sunnah. Kalau misalnya dia menyimpan duit, misalnya dia di suatu lemari atau di suatu tempat, dia baca bismillah saja, insya Allah akan aman, tidak ada yang mengganggu. Sebagaimana kalau dia masuk rumah, dia baca bismillah, keluar dia baca bismillah, itu akan menjaganya dari syaitan. Tapi yang menjadi masalah itu masuk rumah tidak baca bismillah, salam juga tidak. Akhirnya syaitan berpesta pora di rumahnya, jungkir balik. Ya, salto syaitan itu. Saya dapat tempat tidur, dapat makan banyak. Nah, karena dia tidak baca apa?
nggak baca bismillah. Tapi kalau dia masuk rumah, dia baca bismillah, makan baca bismillah, nah itu syaitan menangis itu. Dia akan bilang, saya tidak ada tempat bermalam, saya tidak dapat makan. Cuma ini hal-hal yang kadang kita sering melalaikannya. Ya, syaitan itu musuh ya, melihat kita tapi kita tidak melihatnya. Baik, karena itu dari salah satu makam dari maqamat al-ubudiyah dalam penghambaan, seorang itu selalu menancapkan permusuhan dengan syaitan. Jangan lalai bahwa dia ada musuh yang sangat membencinya, dia harus hati-hati darinya. Itu saja, tapi pintu was-was jangan dia buka untuk dirinya. Pintu was-was, apalagi pintu membuat dia terlalu banyak berselancar di alam gaib, ini akan membahayakan dia. Ya wallahu ta'ala alam.